Oke, salam sejahtera dimanapun kalian berada pada saat ini. Untuk pembahasan mengenai metode penelitian, kita lanjutkan dengan bab 2, yaitu penelitian di bidang ilmu komputer. Jadi kita langsung mulai saja ya. Pertama di sini kita mau lihat dulu definisi dari penelitian ataupun riset. Nah, kita tahu bahwa penelitian ini merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Ya. Jadi kita ada aturannya, tentu saja ada prosedurnya gitu ya, dan dilaksanakan dengan waktu yang cukup lama. Dan prosesnya ini juga harus secara sistematis gitu ya, nggak bisa asal aja gitu. Pasti ada urutan-urutan yang harus kita ikutin ataupun kita patuhi. Selanjutnya, macam-macam data penelitian yang perlu kita tahu, oke? Kita bagi secara garis besar terlebih dulu ke dalam data discrete dan data continue. Oke, data discrete dan data continue. Oke, nah, data discrete itu ya data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, secara discrete ataupun kategori. Sedangkan data continue atau data continuum juga boleh data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, kita lihat dulu tentang data discrete ya. Pada data discrete itu, angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apapun. Contoh gini, misalnya ada jenis-jenis olahraga. Jenis-jenis olahraga kita sebutkan dia ada tenis, ada basket, ada renang gitu ya. Nah, masing-masing dari anggota himpunan jenis-jenis olahraga ini tadi kita berikan angka, misalnya ada tenis kita kasih angka 1, basket kita kasih angka 2, renang kita kasih angka 3. Nah, terlihat di sana bahwa angka yang diberikan itu tidak menunjukkan tingkat olahraga basket lebih tinggi dari tenis ataupun tingkat renang lebih tinggi dari tenis. Ini nggak berarti apa-apa, jadi hanya labelnya doang gitu kan. Itu dia data discrete. Sementara nanti pada data continue, kalau kita memberikan label pada masing-masing anggota set yang diberikan, nah ini akan memberikan satu pengertian yang berarti tingkatan. Oke, yang berarti tingkatan. Nah, kita lihat dulu kalau gitu yang termasuk ke dalam data continue itu ada 3 jenis ya, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Kita lihat dulu yang pertama yang data ordinal. Oke, ordinal adalah data yang berbentuk ranking ataupun peringkat. Misalnya gini, kita memiliki satu set objek yang dinomori dari 1 sampai dengan n. Misalnya peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bila dinyatakan dalam skala, jarak antara data yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Dia akan memiliki urutan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Contohnya, pada saat misalnya kita bikin kuesioner. Nah, terus kan kita ngisi pilihannya itu kan berdasarkan satu skala gitu ya. Contoh misalnya setuju, tidak setuju gitu. Tapi kan di antara tidak setuju dengan setuju ini boleh dibuat skalanya, yaitu misalnya dari sangat tidak setuju, lalu itu diikuti oleh tidak setuju, lalu diikuti oleh netral gitu ya. Terus udah gitu agak setuju, lalu terakhir diikuti oleh sangat setuju. Nah, yang demikian itu kita boleh kasih peringkat ya, dinomori dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam hal ini terdapat perbedaan antara penomoran yang satu dengan yang lainnya kan gitu ya. Dari nomor 1 dengan nomor 2 itu beda arti. Contoh misalnya nomor 1 adalah sangat tidak setuju, nomor 2 adalah tidak setuju gitu ya. Itu akan berbeda artinya. Nah, jadi
urutannya itu dimulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah bisa juga, ataupun dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, gitu ya. Next, data interval. Nah, data interval ini adalah pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lainnya, yakni jarak yang sama pada pengukuran. Oke, misalnya gini, ada nilai ujian mahasiswa, nilainya ini ada A, B, C, D, E, F. Kalau kita mau membuat ukuran dengan ukuran interval pada skala prestasi, kita bisa buat dia ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini interval yang dimaksud ini adalah ukuran antara si A dengan B, kemudian B dengan C, terus udah gitu C dengan D, D dengan E dengan F. Itu skalanya itu 1 unit kan. Jadi 1 ke 2 gitu kan, terus gitu 2 ke 3, 3 ke 4 itu kan 1 unit bedanya gitu. Nah, data yang seperti ini kita namai dengan data interval karena terdapat jarak yang sama pada pengukuran. Kayak gitu dia ya. Oke, next adalah data rasio. Data rasio ini adalah ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Misalnya gini, ada 4 orang pengemudi. Nah, masing-masing itu kita kasih nama A, B, C, D gitu kan ya, A, B, C, dan D. Dan masing-masing mereka punya pendapatan yang berbeda. Ada yang 10.000, ada yang 30.000, ada yang 40.000, ada yang 50.000. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan ukuran rasio, pendapatan pengemudi C itu adalah 4 kali pendapatan pengemudi A. Oke, dasarnya kenapa? Karena kita mengambil rasio dari nilai absolut. Kita menggunakan nilai absolutnya dalam hal ini adalah si pendapatan A, 10.000. Jadi kita bisa katakan bahwa pengemudi C adalah 4 kali pendapatan pengemudi A. Gitu ya. Oke, itu dia 3 jenis data yang termasuk ke dalam data continue. Dan selain discrete, continue, kita punya jenis-jenis data penelitian yang lainnya, yang kita bagi berdasarkan beberapa kategori. Oke, kita lanjutkan dengan data yang kita bagi menurut dimensi waktu. Nah, data yang dibagi menurut dimensi waktu ini dibagi menjadi 3, data runtut waktu, silang tempat, dan data pooling. So, untuk data runtut waktu ataupun time series, ini adalah data yang secara kronologi disusun menurut waktu pada satu variabel tertentu, misalnya data harian, data bulanan, data tahunan. Gitu ya. Jadi setiap hari kita ngambil data. Nah, itu untuk data harian. Atau setiap bulan kita ngambil data, yaitu berarti data bulanan. Atau setiap tahun kita ngambil data, itu adalah data tahunan. Nah, terus udah gitu ada data silang tempat ataupun cross section. Nah, data ini data yang dikumpulkan hanya pada satu titik waktu. Jadi enggak terus-terusan kita ngambil datanya gitu. Ya udah, misalnya hanya di satu waktu saja gitu ya. Jadi kayak data yang mungkin karena ada satu fenomena tertentu terjadi di waktu itu doang gitu kan, kita ambil datanya gitu. Kemudian dilanjutkan dengan data pooling. Data pooling ini adalah kombinasi antara time series dengan cross section ataupun data yang ada satu fenomena terjadi, kita ngambil datanya gitu kan, terus udah gitu kita ambil juga data di waktu secara runtut ya, secara time series kita ngambil juga datanya. So, data ini termasuk data pooling. Oke. Seterusnya, kita bagi berdasarkan sumber, ada data internal dan eksternal, ada data primer dan sekunder. Untuk internal dan eksternal, internal ini berasal dari dalam organisasi, sedangkan eksternal berasal dari luar organisasi gitu. Jadi kalau misalnya data yang kita ambil adalah data mahasiswa ITDEL gitu kan ya, itu adalah data internal. Nah, di luar dari ITDEL kita anggap sebagai data
eksternal. Oke. Terus ada data primer dan sekunder. Data primer ini adalah data original ataupun yang langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang telah diolah oleh peneliti lain. Jadi misalnya ada data tentang satu hasil pertanian di daerah tertentu, kita ambil dari lapangan gitu kan ya. Terus data yang kita ambil ini tadi disebut dengan data primer. Nah, ternyata ada orang yang melakukan penelitian misalnya lebih lanjut tentang pertanian tersebut, dia ambil data kita. Data itu dia olah lagi untuk keperluan yang lain. Nah, data yang seperti ini sudah disebut sebagai data sekunder. Oke. Selanjutnya, yang disebut dengan proses penelitian itu terdiri dari 4 garis besar. Yang pertama adalah menyusun goal ataupun tujuan. Yang kedua adalah melakukan approach ataupun pendekatan. Yang ketiga adalah membuat desain. Dan yang terakhir adalah teknik yang kita pergunakan untuk melakukan penelitian tersebut. Sementara di dalam riset computer science, information system dan IT sendiri itu ada 2 pendekatan, ini science dan engineering. Oke. Tetapi untuk membangun sistem informasi dibutuhkan pendekatan engineering approach. Dan engineering approach ini arahnya untuk membangun suatu produk, sedangkan science approach arahnya adalah new knowledge ataupun pengetahuan yang baru, ilmu pengetahuan yang baru. Gitu ya. Nah, sedangkan area dari riset sendiri untuk bidang IT itu ya terdiri dari topik inti, topik kolaborasi, dan hubungan antar topik. Dijelaskan sebagai berikut. Itu untuk topik inti sendiri, kita bisa ambil contohnya adalah model produk, metadata, sistem terbuka, ada visualisasi, standar ICT, ilmu pengetahuan, kemudian ada proses bisnis, kemudian ada logistik informasi dan daur hidup gitu kan ya. Terus ada yang namanya pengambilan keputusan, tapi kayak pengambilan keputusan ini lebih tepat di sini sih ya, di topik kolaborasi. Nah, kita udah punya nih ya topik-topik inti ini tadi. Kalau begitu kita ke topik kolaborasi. Topik kolaborasi ini ada yang namanya E dan M business, yang kita kenal dengan e-business ataupun M business gitu ya. E-business ini seperti e-commerce, yaitu proses bisnis yang melibatkan sistem informasi di dalamnya. Contohnya misalnya kayak kamu beli barang online gitu kan, dari satu website tertentu, itu adalah e-business. Nah, untuk M business ini kita mengenal istilah mobile business, dan itu adalah satu proses ataupun satu kegiatan yang menyajikan informasi, jasa gitu ya, atau komoditi, di mana di dalamnya melibatkan peralatan mobile. Kayak gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang namanya pengetahuan manajemen. Terus begitu ada diagram alir manajemen, ada manajemen kualitas gitu kan ya. Terus ada ya, kalau di sini sih hanya sampai manajemen kualitas ya untuk topik kolaborasinya. Nah, topik inti dengan topik kolaborasi ini tadi, saya nggak kelihatan tadi. Ada otomasi terupanya lagi ya. Itu ya, topik kolaborasi. Jadi sekali lagi topik kolaborasi kita adalah E atau M business, kemudian pengetahuan manajemen, ada diagram alir manajemen, ada manajemen kualitas, ada otomasi. Ini kayaknya lebih cocok ke topik inti ya, visualisasi dengan pengambilan keputusan, dia lebih cocok di topik inti. Nah, topik kolaborasi ini tadi dengan topik inti ini tadi kita kaitkan satu dengan yang lainnya, dan itu adalah hubungan antar topik yang bisa kita lakukan dengan analisis, dengan desain, dengan pengetahuan manajemen gitu ya. Terus udah gitu dengan kepercayaan. Terus ada perencanaan di sana, ada keamanan, ada e-learning, dan juga ada isu yang berkembang,
serta ada aspek sosial, dan kita juga harus memperhatikan efisiensi energi. Jadi, semua proses tersebut ya kan kita laksanakan akan menghasilkan satu riset area. Oke. Tapi bisa juga riset area ini melibatkan topik yang berada di luar dari area ini. Ya kan, apa saja itu termasuk di dalamnya adalah bahan mentah, produk, dan proses produksi. Oke, kira-kira ini gambaran untuk suatu riset area. Next, ruang lingkup penelitian bidang TI ataupun teknik informatika. Dalam hal ini kita mengkhususkan kepada perangkat lunak ya, rekayasa perangkat lunak. Di dalamnya itu, kalau untuk yang perangkat lunak sendiri adalah implementasi algoritma, perbandingan dua atau beberapa algoritma, penyelesaian masalah nyata di lapangan, dan pembuatan program bantu atau aplikasi. Gitu ya. Dan juga kalau isi materi riset informatika ini dapat berupa sistem informasi, sistem pendukung keputusan, pengolahan citra, komputasi dan mekanisme komputasi, program bantu, kriptografi dan security, kecerdasan buatan dan metode-metodenya, pembuatan game, bahasa pemrograman dan aplikasinya, instalasi dan driver, perangkat keras atau komputer ataupun aplikasi bantu yang berhubungan. Oke. Kemudian lebih lanjut lagi ya, penelitian di bidang teknik informatika ini berdasarkan latar belakang ide riset itu terdiri dari berasal dari satu dasar keilmuan tertentu ataupun terapan, ide baru yang dikembangkan, dan pengembangan sesuatu yang telah terjadi. Ya. Next. Nah, ini adalah komponen dari Computer-Based Information System Application. Ya. Computer-Based Information System Application ini sendiri adalah suatu data processing yang menghasilkan informasi berkualitas tinggi dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, kendali, dan koordinasi pada visualisasi dan analisis. Oke. Jadi di Computer-Based Information System Application ini sendiri yang terlibat di dalamnya adalah ada sistem software, ada documentation and training manuals gitu ya, ada users of the system, ada controls juga di sana, kemudian ada specific job roles, dan terakhir kita juga butuh hardware, gitu ya. Oke. Ini mungkin kurang familiar kalian. Ini adalah disket ya. Tapi kalau sekarang kita tidak menggunakan disket lagi tentu saja sebagai penyimpanan. Kita mungkin pakai kartu memori atau flash disk gitu ya. Ini hanya ilustrasinya doang. Nah, itu tadi components of a computer-based information system application. Kemudian kita lanjutkan kalau gitu. Ini dia. Ini adalah karakteristik penelitian teknik informatika dan juga berlaku di dalam teknologi rekayasa perangkat lunak. Nah, riset itu bersifat siklus. Ya. Riset ini bersifat siklus. Pertama, riset itu kita mulai dengan satu masalah yang belum terpecahkan. Jadi ada yang bilang untuk melakukan penelitian, kamu harus mencari masalah. Gitu ya. Nah, setelah kamu punya masalah yang belum terpecahkan, maka lakukan yang namanya definisi tujuan riset. Dan definisi tujuan riset itu harus dalam pernyataan permasalahan yang jelas. Tujuan kamu memecahkan masalah itu apa sih? Kan gitu ya, harus jelaskan ya. Masa gak ada tujuannya? Gitu. Next, untuk memudahkan kamu ketika memecahkan masalah tersebut, kamu harus membagi permasalahan itu menjadi beberapa sub-masalah. Oke, setelah membagi permasalahan menjadi beberapa sub-masalah, yang dilakukan adalah menentukan hipotesis. Hipotesisnya apa? Hipotesis ini adalah dugaan yang logis untuk jawaban dari permasalahan tersebut. Jadi kita sementara gitu ya, kita menduga dulu bahwa solusi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut gitu ya. Mungkin kita udah mikirkan kayaknya gambarannya nanti kayak gini deh pemecahan masalahnya gitu ya. Nah, kalau sudah
terlihat kira-kira gambaran untuk memecahkan masalah tersebut, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita cari data. Ya, data ini harus berdasarkan hipotesis dan permasalahan. Oke, bisa aja datanya itu masih terkait dengan permasalahan yang mau kita pecahkan ini gitu ya. Dan kita lihat behavior dari si data-data itu tadi, seperti apa sih kira-kira arahnya. Oke. Nah, kalau sudah kita interpretasi arti dari data itu tadi agar kita bisa menjawab permasalahan yang ada. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita interpretasi datanya, kita analisis, kita lakukan segala macam prosesnya, kita dapat satu kesimpulan. Nah, kita dapat satu pemecahan masalah. Dan itu proses bisa saja dalam proses tersebut ketika kita mendapatkan pemecahan dari masalah itu tadi, dari solusi dari permasalahan itu tadi, bisa aja kita terpikir untuk melanjutkan dengan masalah yang masih terkait dengan riset kita yang sebelumnya. Maka dari itu terjadi siklus yang sama. Gitu dia. Jadi diulang lagi nih. Nah, kita bikin lagi. Kita tentukan lagi masalahnya, kita tentukan tujuannya. Lalu kita coba buat sub masalahnya, kita tentukan hipotesis, cari data, kita interpretasi data, dapat lagi solusi. Gitu-gitu ya. Jadi makanya penelitian di bidang teknik informatika ataupun teknologi rekayasa perangkat lunak ini sebenarnya saling terkait satu dengan yang lainnya gitu. Bisa aja sebenarnya penelitian yang satu ini merupakan satu penelitian yang diteruskan dari penelitian yang sebelumnya gitu. Kan jadi istilah dari yang meniru punya orang lain, plagiarisme gitu ya. Istilah dari plagiarisme ini bisa aja terjadi tanpa kesengajaan, bisa aja. Tapi ya balik lagi ya, tentu saja kita harus kalau penelitian itu memang pengen dipublish apalagi secara internasional gitu ya, usahakan jangan sampai terjadi yang namanya plagiarisme. Oke. Ini diambil dari Paulidi dalam Practical Research dan kalian boleh lihat lebih lanjut ya, saya sudah sertakan juga di referensi di akhir dari slide ini. Next, kalau gitu karakteristik penelitian teknik informatika yang lain adalah menyelesaikan permasalahan, dan yang kedua adalah memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat, peneliti, dan dunia akademik. Tentu saja pada akhirnya ya kita harus bisa kasih manfaat kan gitu ya untuk banyak-banyak orang. So, itu dia, ini tadi referensinya, boleh Anda lihat, Anda baca-baca lagi lebih lanjut, dan kayaknya itu aja sih untuk yang hari ini pembahasan dari penelitian dalam teknik informatika ataupun dalam teknik rekayasa perangkat lunak. Demikian pembahasan kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.